Profil perusahaan Adira Finance Sambas ialah beralamatkan di Jalan Berigas Kelurahan Saing Rambi Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dengan nomor telepon 0853 9105 9025 dengan kode pos 79462 dan kategori perusahaan ialah leasing. Pada slide ini saya akan memperkenalkan mengenai Adira Finance, yang dimana Adira Finance ialah perusahaan pembiayaan yang merupakan bagian dari MUFG dan Bank Danamon. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1990 dan mulai beroperasi secara resmi di tahun 1991 dengan komitmen memberikan solusi keuangan yang aman, cepat, dan terpercaya bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam menjalani operasinya, Adira Finance memberikan atau berpedoman pada regulasi OJK dan berfokus pada penyediaan layanan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa layanan yang tersedia di Adira Finance. Yang pertama yaitu layanan pinjaman dana dengan jaminan BPKB kendaraan, yang dimana melalui layanan ini pelanggan dapat memperoleh dana tunai dengan menjaminkan BPKB kendaraan yang dimiliki tanpa harus menjual kendaraannya. Yang kedua, kredit motor baru maupun bekas. Layanan ini membantu masyarakat yang ingin memiliki sepeda motor melalui sistem pembayaran secara angsuran dengan tenor dan cicilan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan pelanggan. Yang ketiga, kredit mobil baru maupun bekas. Adira Finance menyediakan fasilitas pembiayaan kendaraan roda 4 dengan berbagai pilihan skema pembayaran yang fleksibel sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan kemampuan finansial konsumen. Melalui berbagai layanan tersebut, Adira Finance berupaya memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini adalah tabel pinjaman kredit. Tabel ini merupakan tabel pinjaman kredit yang menampilkan skema angsuran untuk dua jenis pembiayaan, yaitu kredit motor dan kredit mobil, dengan berbagai pilihan tenor atau jangka waktu pembayaran. Pada satu kasus ini, kami mengambil satu contoh nominal pinjaman yaitu sebesar 20 juta untuk menjelaskan mekanisme perhitungan angsuran kredit motor. Untuk tenor reguler, angsuran 12 bulan sebesar 2.260.000 per bulan, sedangkan 18 bulan sebesar 1.678.000 per bulannya. Sementara itu, untuk tenor dengan potongan satu kali angsuran pilihan 24 bulan sebesar 1.434.000 dan 30 bulan sebesar 1.256.000 dan 36 bulan sebesar 1.145.000 per bulan. Semakin panjang tenor yang dipilih, semakin kecil angsuran bulanannya. Namun total beban kredit secara keseluruhan cenderung lebih besar. Sebaliknya, tenor pendek memberikan angsuran lebih besar juga, tetapi total biaya kredit lebih rendah. Baik, pada saat ini kita akan membahas studi kasus mengenai perhitungan bunga pinjaman yang membandingkan dua metode yang umum digunakan oleh lembaga pembiayaan, yaitu metode flat rate dan metode sliding rate atau menurun. Studi kasus seperti ini, Ibu Omiko, seorang pemilik bisnis, membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Dia mengajukan pinjaman ke Adira Finance cabang Sambas dengan jaminan BPKB motor. Plafon kredit yang disetujui adalah 20 juta dengan suku bunga sebesar 35,6% dan jangka waktu pinjaman selama 1 tahun atau 12 bulan. Metode pertama adalah flat rate. Pada metode ini, bunga per bulan dihitung dengan bunga per bulan sama dengan P dikali I dikali T dibagi JB, di mana P adalah plafon kredit, I adalah suku bunga per tahun, T adalah jumlah tahun jangka waktu kredit, dan JB adalah jumlah bulan dalam jangka waktu kredit. Jadi utama flat rate adalah beban bunga dihitung dari plafon awal secara tetap, sehingga jumlah bunga yang dibayarkan setiap bulan akan sama besar dari awal sampai akhir masa kredit. Untuk perhitungan pokok, karena jangka waktunya 12 bulan, maka angsuran pokok per bulan adalah plafon kredit dibagi 12, yaitu 20 juta dibagi 12 hasilnya 1.666.666 rupiah. Sementara itu, bunga per bulan dihitung dari 20 juta dikali 35,6% dikali 1 tahun dibagi 12 bulan, hasilnya 593.333 rupiah. Angka bunga ini akan tetap sama setiap bulannya dari bulan pertama hingga bulan ke-12. Metode kedua adalah sliding rate atau metode menurun. Rumusnya adalah bunga per bulan sama dengan I dikali 1 per 12 dikali SP, di mana I adalah suku bunga per tahun dan SP adalah sisa plafon kredit, yaitu sisa pokok pinjaman yang belum dibayar pada bulan tersebut.
Perbedaan mendasar dengan metode flat rate ada di sini. Pada sliding rate, bunga dihitung bukan dari plafon yang awal yang tetap, melainkan dari sisa pokok pinjaman yang terus berkurang setiap bulan seiring dengan pembayaran angsuran pokok. Karena itu, jumlah yang dibayarkan akan semakin kecil dengan bulan per bulan. Angsuran pokok seperti metode flat rate yaitu 20 juta dibagi 12 sama dengan Rp1.667.667 per bulan. Karena metode ini hanya mempengaruhi perhitungan bunga, bukan perhitungan pokok. Pada bulan pertama karena sisa plafon kredit masih penuh yaitu 20 juta, maka bunga yang dihasilkan sama dengan metode flat rate yaitu Rp593.333. Namun pada bulan kedua, sisa plafon kredit sudah berkurang menjadi Rp20 juta. Dikurangi Rp1.666.667 yaitu Rp18.333.333, sehingga bunga bulan kedua akan lebih kecil dan begitu seterusnya hingga bulan terakhir. Studi kasus ini menggunakan pinjaman sebesar Rp20 juta dengan bunga 35,6% per tahun jangka waktu 12 bulan. Angsuran pokok per bulan adalah 20 juta dibagi 12, jadi hasilnya Rp1.666.667 per bulan. Ini sama untuk kedua metode. Di metode flat rate, bunga per bulannya dihitung dengan rumus P dikali L dikali T dibagi JB. Jadi, 20 juta dikali 35,6% dikali 1 dibagi 12. Hasilnya, Rp Rp593.333 per bulan. Ini tetap dari bulan 1 sampai bulan 12. Sehingga total angsuran per bulan selalu Rp 2.260.000 tanpa berubah. Total bunga yang dibayar selama 12 bulan adalah Rp7.120.000 dan total yang dikembalikan ke Adira Finance adalah Rp27.120.000. Sedangkan di metode sliding rate, bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman di bulan tersebut. Lihat di tabel, di bulan pertama sisa pinjaman masih Rp18.333.333. Jadi bunganya Rp 593.333, sama dengan di flat rate. Tapi mulai bulan kedua, sisa pinjaman turun jadi Rp16.666.667. Bunga ikut turun menjadi Rp543.889. Angsurannya Rp2.210.556. Terus menurun setiap bulannya sampai di bulan ke-12. Bunganya tinggal Rp49.446 dan angsurannya sini saya akan menjelaskan terkait perbandingan bunga kredit, di mana berdasarkan hasil perhitungan suku bunga kredit pada Adira Finance Cabang Sambas dengan metode flat rate dan sliding rate dengan jangka waktu 12 bulan dapat dilihat perbandingan pada tabel berikut ini, di mana pada tabel ini dalam 12 bulan metode perhitungan flat rate dapat berjumlah Rp7.120.000, sedangkan sliding rate berjumlah Rp3.856.667. Dengan metode perhitungan kedua tersebut, terdapat selisih sebesar Rp3.263.333, yang dimana dari hasil perbandingan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa metode perhitungan flat rate memiliki nilai bunga yang besar dibandingkan dengan metode perhitungan sliding rate untuk jangka waktu 12 bulan. Hal tersebut disebabkan karena metode perhitungan flat rate menggunakan nilai bunga yang sama setiap bulannya, sedangkan metode perhitungan sliding rate nilai bunganya dihitung dari sisa pinjaman, sehingga jumlah bunga yang dibayarkan debitur semakin menurun seiring dengan menurunnya pokok pinjaman. Metode flat rate lebih tepat digunakan untuk jangka pendek dan sesuai dengan debitur berpenghasilan tetap, karena nominalnya yang dibayarkan setiap bulannya sama dan debitur sudah mengetahui jumlah yang harus dibayarkan sejak awal melakukan kredit. Sedangkan sliding rate lebih tepat untuk pinjaman jangka panjang karena nominal bunganya yang semakin menurun setiap bulannya, sehingga membuat debitur tidak terbebani oleh pinjaman. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi tadi adalah berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, perhitungan suku bunga kredit menggunakan metode flat rate, yaitu pembebanan bunga yang memiliki nominal sama untuk setiap bulannya.
Sedangkan sliding rate adalah pembebanan bunga setiap bulannya yang akan disesuaikan dengan sisa pinjamannya, sehingga angsuran bunga akan semakin menurun untuk setiap bulannya. Setelah dilakukan perbandingan antara metode flat rate dan sliding rate, terdapat selisih nominal bunga antara keduanya, di mana perhitungan menggunakan metode flat rate memiliki jumlah bunga yang dibayar lebih besar daripada sliding rate. Meskipun begitu, kedua metode ini juga sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing tergantung kondisinya. Sekian pemaparan dari hasil diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum.